Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Fadila dengan NIM 2109106015 dari Prodi Informatika kelas A 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal permasalahan dalam materi metode numerik yang akan diselesaikan dengan bahasa pemrograman Python. Langsung saja pada soal pertama, yaitu diketahui 3x ditambah 5y sama dengan 44 dan 5x tambah 2y sama dengan 29. Lalu ditanyakan penyelesaian metode substitusi, eliminasi, dan aturan Kramer. Penyelesaiannya yaitu perlu diingat baris yang berwarna hijau adalah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh program. Pada baris 9 sampai dengan 11 terdapat output judul program yaitu program SPL dengan metode substitusi, eliminasi, dan aturan Kramer. Lalu pada line 14 sampai dengan 16 terdapat judul metode substitusi. Lalu pada line 18 sampai dengan 25 pengguna diminta memasukkan nilai dari X1, X2, Y1, Y2 beserta hasilnya yang kemudian akan disimpan dalam masing-masing variabel. Lalu pada line 27 sampai dengan 35 terdapat rumus-rumus yang akan diproses untuk mengetahui hasil dari metode substitusi ini. Lalu pada baris 37 sampai dengan 40 akan menampilkan hasil dari SPL. Kemudian kita akan memanggil fungsi substitusi untuk menjalankannya. Lalu ada pula metode eliminasi. Pada baris 46 sampai dengan 48 terdapat judul program yaitu metode eliminasi. Dan sama seperti sebelumnya, pada baris 49 sampai dengan 55, kita diminta untuk memasukkan nilai X1, Y1, X2, Y2, dan beserta hasilnya. Lalu terdapat percabangan, jika X1 lebih besar dari X2, maka A sama dengan X1 dibagi X2. Lalu nilai X2 sama dengan A dikali X2, dan Y2 sama dengan A dikali Y2. Lalu hasilnya sama dengan A dikali hasil 2, dan X sama dengan X1 dikurang X2, dan Y sama dengan Y1 dikurang X2. Lalu terdapat rumus-rumus hasil sebagai berikut. Lalu jika X1 tidak lebih besar dari X2, maka terdapat rumus seperti yang tertera pada line 67 sampai dengan 75. Begitu juga untuk percabangan Y1 lebih besar dari Y2 sama seperti langkah sebelumnya. Lalu untuk line 39, 98 sampai dengan 101, di sini akan menampilkan hasil dari SPL melalui metode eliminasi. Lalu ada pula aturan Kramer. Di sini terdapat judul di line 106 sampai dengan 108. Dan sekali lagi pengguna diminta untuk memasukkan nilai dari X1, X2, Y1, Y2, dan hasilnya. Lalu pada line 119 sampai dengan 120 terdapat rumus aturan Kramer. Berikut adalah rumusnya untuk mencari nilai X dan Y. Lalu untuk line 122 sampai dengan 125 terdapat kode untuk menampilkan hasil dari SPL dengan menggunakan aturan Kramer. Langsung saja kita run kodenya. Masukkan nilai X1 yaitu 3, Y1 5, dan hasilnya adalah 44. X2 5, Y2 2, dan hasilnya adalah 29. Sehingga didapatkan hasil penyelesaian X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7 untuk metode substitusi. Untuk eliminasi juga sama, memasukkan masing-masing koefisien. Kita ulangi.
Sama seperti metode sebelumnya, metode eliminasi juga menghasilkan solusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Lanjut pada aturan Kramer. Juga sama, hasilnya yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Lanjut untuk persoalan nomor 2. Terdapat soal yang diketahui X sama dengan 3,2, X1, X2, dan X3 masing-masing mendapatkan nilai 1, 2, dan 5, dan Y1, Y2, dan Y3 sama dengan 1,5, 2,1, dan 4,2. Kita disuruh mencari nilai X dengan menggunakan rumus interpolasi kuadrat beserta grafiknya. Penyelesaiannya yaitu baris 10 sampai dengan 11 kita mengimpor library Matplotlib dan NumPy. Lalu 14 sampai 16 terdapat judul dan baris 18 sampai 25 pengguna diminta memasukkan nilai X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Kemudian pada line 27 terdapat rumus interpolasi kuadrat sebagai berikut. Yang kemudian pada baris ke-28 kita akan menampilkan hasil dari rumus berikut. Lalu pada baris 30 sampai dengan 33 kita akan menampilkan grafik interpolasi kuadrat menggunakan impor Matplotlib yang tadi. Langsung kita run. X-nya 3,2, X1, 1, X2, 2, X3, 5, dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil interpolasi kuadratnya adalah 2,886 dan grafiknya adalah sebagai berikut. Lalu lanjut ke persoalan nomor 3 yaitu Gauss-Jordan. Pada diketahui masing-masing terdapat persamaan dengan hasil sebagai berikut dan ditanyakan SPL dengan metode Gauss-Jordan. Penyelesaiannya adalah pada baris 11 kita mengimpor library NumPy, lalu pada baris 13 pengguna diminta untuk memasukkan banyak variabel dan akan disimpan dalam variabel n. Kemudian pada baris 19 kita diminta untuk memasukkan masing-masing koefisien dari persamaan. Dan di baris 21 sampai dengan 23 perulangan for di sini digunakan untuk menampilkan baris dan kolom. Lalu ada pula pada baris 25 sampai dengan 32 perulangan for di sini untuk mengecek ada baris dan kolom yang nilainya sama dengan 0. Hal ini tidak boleh karena akan menyebabkan pembagian 0 terjadi. Lalu pada baris 34 dan 35 perulangan for digunakan untuk mencari nilai X sehingga pada baris 37 sampai dengan 39 kita akan menampilkan solusi dari masing-masing nilai X. Langsung saja kita run. Masukkan jumlah variabelnya yaitu 4. Lalu masukkan koefisien matriks teraugmentasi. Yang pertama, koefisien pada persamaan pertama 6, 12, min 3, 6, dan hasilnya yaitu 21, min 21. Dan seterusnya. Sehingga didapatkan solusi yaitu
X0 sama dengan 2, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan min 2. Lalu untuk persoalan nomor 4, diketahui fungsi sebagai berikut dan batas bawah dan atas masing-masing 2 dan 3. Lalu ditanyakan nilai X dengan menggunakan metode biseksi dan regulasi. Baris 10 kita mengimpor library NumPy, lalu terdapat fungsi yang terdapat pada soal sebagai berikut, dan untuk line 17 sampai dengan 47 kita menggunakan metode biseksi. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan batas bawah, batas atas, dan iterasi maksimal, lalu ada pula toleransi. Lalu terdapat syarat jika FA dikali FB lebih dari 0, maka program akan berhenti karena akar tidak ditemukan. Lalu jika tidak, akan menampilkan tabel sebagai berikut dengan rumus X sama dengan A tambah B dibagi 2. Lalu terdapat syarat, yaitu jika Fx kurang dari angka toleransi, program akan berhenti. Artinya nilai toleransi telah dicapai. Dan terdapat beberapa syarat lainnya adalah sebagai berikut. Untuk line 47, kita akan menampilkan hasil dari nilai X, akarnya. Lalu, sama seperti metode biseksi, pengguna juga diminta untuk memasukkan batas bawah, atas, dan iterasi maksimum serta toleransi. Lalu pada baris 66 sampai dengan 68 terdapat header tabel. Lalu terdapat perulangan while di mana akan dilakukan iterasi sampai dengan N yang diinginkan dengan rumus X sebagai berikut, dan terdapat syarat-syarat yang telah dituliskan sebagai berikut. Lalu jika FA dikali Fx lebih dari 0, maka A sama dengan X, namun jika tidak, B sama dengan X. Lalu kita akan mengembalikan nilainya. Langsung saja kita jalankan. Batas bawah yaitu 2, batas atas 3, iterasi maksimum kita coba 20, dan didapat hasil nilai X-nya pada saat iterasi ke-11 dengan nilai X sama dengan 2,73. Itu untuk metode biseksi, dan untuk metode regulasi sama seperti sebelumnya, kita memasukkan batas bawah yaitu 2 dan batas atas 3, iterasi maksimum kita masukkan 20. Sehingga didapat nilai X pada iterasi ketiga dengan nilai X sama dengan 2,73. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.